sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Hai pemirsa, saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tetap semangat pemirsa. Khususnya buat Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang belum terkendali. Kemungkinan ceritanya mirip nih sama narasumber saya hari ini ya. Anda sudah ada di saluran yang tepat, kami akan berikan solusi kepada Anda. Narasumber saya hari ini adalah seorang ibu muda, bahagia dalam keluarganya, dan seorang key opinion leader. Apa kabar Mbak Fi? Alhamdulillah sehat. Sehat saja. Terima kasih ya udah meluangkan waktu ke sini. Iya. Sebelum lanjut ngobrol, saya minta pendapat dong video yang barusan saya puterin itu Mbak. Iya. Ada yang nyerempet ke hidup Mbak nggak? Ada. Jadi apa pendapatmu? Kalau hidup cuma sekali, harus lebih berhati-hati lagi. Jadi jangan cuma dinikmatin aja, tapi harus juga direnungin. Mbak Fiona, boleh disapa dong suaminya, keluarganya di daerah-daerah tertentu, minta doa dari mereka. Monggo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Saya Fiona. Mohon doanya ya, semoga saya dan keluarga sehat selalu. Dan semoga teman-teman di rumah juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Amin. Dan selalu jaga diri. Setuju. Selamat datang praktisi kesehatan. Kami sudah nggak sabar untuk terima informasi terbaru dan juga diedukasi Mas Boy Abidin dan Mas Yohanes Kurniawan. Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Ya. Yes. Pertama-tama saya akan putarkan dulu video perkenalannya Mbak Fiona supaya pemirsa di rumah tahu. Oh, ini latar belakangnya termasuk masalah kesehatan. Fiona Amira. Di usianya yang masih sangat muda, Fiona sudah merasakan betapa pedihnya menderita hipertensi. Masalah tekanan darah tinggi ini pertama kali muncul ketika ia sedang mengandung anak pertama. Saat itu, usia kehamilan Fiona sudah berjalan 6 bulan. Awalnya, ia tidak mengalami masalah apapun. Hasil cek kesehatannya tampak normal. Namun, setelah ia pulang mudik dan mengalami kelelahan, dokter mengatakan tekanan darah Fiona sudah sangat tinggi. Penyakitnya itu hipertensi dan diabetes aja. Paling besar itu di angka 171/90. Diabetesnya itu di angka GDP itu 128, GPP-nya 101. Selain itu, ia juga harus menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan bayi yang dikandungnya. Tentu, kejadian ini membuatnya cukup terpukul. Fiona pun menjadi lebih berhati-hati. Apalagi, beberapa bulan kemudian, ketika ia kembali mengandung, tekanan darah Fiona juga sangat tinggi. Yang pertama kan jadi lebih sering pusing. Terus kedua, jadi lebih sering lupa gitu. Misal kayak ngelakuin sesuatu jadi terhambat kayak gitu. Kini ia masih berjuang untuk bisa mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Tujuannya sih yang paling penting lebih sehat lagi, karena kan konsultasi dengan para ahlinya kayak gitu kan. Suka aja sih sama acara Go Healthy, karena kan setiap nonton acaranya tuh kayak seru, banyak tips-tips menarik, dan
pengen ketemu langsung sama hostnya, sama para ahlinya juga. Sebelum tanya-tanya sama beliau tentang kesehatannya dan juga beliau pasti mau tanya-tanya sama praktisi kesehatan minta solusi, kita main benar atau salah. Perempuan gemuk lebih berisiko tinggi saat hamil. Benar atau salah? Benar. Boleh kasih tahu alasannya menurut Mbak yang objektif apa? Karena perempuan gemuk itu dia kan nggak bisa ngejaga pola makannya, jadi sangat beresiko untuk janinnya. Jadi janinnya lebih tidak berkembang, jadi kurang berkembang. Apakah ini yang Mbak alami juga kemarin? Betul, itu? betul. Pemirsa, ini ada pengalaman yang sama-sama kita bisa mengambil hikmah dari kehidupannya Mbak Fiona. Dan beliau setuju bahwa ini adalah pernyataan yang benar. Tapi apakah tepat pilihan beliau? Kita tanya praktisi kesehatan. Mas Yo. Ya, jadi jawaban dari Mbak Fiona sudah tepat. Jadi berat badan yang ideal ini perlu dilakukan sebelum hamil. Karena apa? Apabila terjadi peningkatan berat badan atau terjadi obesitas sebelum kehamilan, ini akan meningkatkan resiko pada saat wanita tersebut hamil. Karena ketika terjadi obesitas akan terjadi gangguan metabolisme dan gangguan pada pembuluh darah. Nah, hal ini yang dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pada kehamilan. Apa saja yang bisa terjadi? Yang pertama adalah diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada saat hamil. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya makrosomia atau berat badan bayi yang lebih dari 4 kilo. Kemudian yang kedua adalah hipertensi pada kehamilan. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah yang berakibat fatal bagi janin dan ibunya. Salah satu yang bisa terjadi adalah kematian janin dalam kandungan akibat suplai oksigen dan nutrisi tidak tersampaikan dengan baik. Selain itu bisa terjadi prematuritas atau kehamilan awal bulan. Kemudian bisa terjadi gangguan pada janinnya, ya. Dan perlu diketahui di sini bahwa ketika seorang perempuan ini mengalami hipertensi dalam kehamilan perlu dikendalikan karena bisa terjadi suatu kondisi yang disebut dengan eklamsia. Wanita tersebut bisa kejang hingga tidak tersadarkan diri. Jadi pernyataan perempuan gemuk lebih beresiko tinggi saat hamil adalah pernyataan yang benar. Perempuan gemuk lebih berisiko tinggi saat hamil adalah pernyataan yang benar. Mbak, ada nggak yang dikeluhkan dari kesehatan Mbak sekarang ini? Dan Mbak mau tanya sama praktisi kesehatan. Saya silakan loh. Ya. Monggo. Kalau misalnya efek dari hipertensi tinggi itu kan jadi kayak ada pusing gitu, pusing di dahi atau pusing di kepala atas. Itu kira-kira ada efek lain nggak selain pusing aja dan kejang-kejang? Hipertensi ini kita sebut dulu awalnya dengan silent killer, tanpa ada gejala. Kalau sudah ada gejala, apalagi tensinya tidak terkendali dalam jangka waktu yang lama, ini artinya tubuh sudah protes nih. Ya, ini gejala yang memberi sinyal bahwa kita atau Anda harus segera memeriksakan diri, ya harus segera dikelola tekanan darahnya supaya tidak keterusan atau tidak terjadi komplikasi. Tensi ini sangat berpengaruh atau sangat mengganggu terhadap seluruh kenormalan atau kesehatan pada anggota tubuh kita. Jadi pemirsa, tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ini menjadi perhatian dari Mbak Fiona karena hasilnya itu tinggi di 166 per 110. Ya, ini angka yang lumayan, bukan lumayan, ini sudah tinggi sekali karena targetnya itu 120 per 80. Kemudian selain itu gula darah. Gula darah Mbak Fiona ini sewaktu 205. Tinggi ya Mas ya? Ya, targetnya ini gula darah sewaktu di bawah 200. Mas Yo, perlu diingatkan juga ya, gula darah kita sewaktunya nggak boleh lebih dari 200. Ya, benar sekali, di bawah 200. Jadi target pertama adalah menurunkan tensinya beliau ini. Benar. Yang kedua gula darah juga. Ya. Saya rasa kita perlu kasih solusi segera ini. Silakan Mas.
Jadi harus dijaga betul kesehatan Mbak Fiona ya. Jadi ya bagaimana cara mengendalikannya? Ya pola hidupnya itu pertama dari pola makan. Ya tentunya yang garam tinggi, yang gula tinggi, yang lemak tinggi itu mulai dibatasi, mulai diatur. Kemudian lakukan olahraga, ya itu basic untuk pola hidup sehat. Kemudian tidurnya, ya ini masih punya bayi, masih menyusui, tentunya tidurnya harus betul-betul diatur supaya tidak bermasalah pada kesehatan. Kemudian faktor stres ini juga perlu dijaga dengan baik ya. Dan kemudian mengikuti saran dokter ya. Jadi obat-obatnya jangan kemudian di skip atau di stop sendiri, ya ikuti terus. Kemudian bisa dilengkapi dibantu dengan teknologi ya, namanya teknologi laser. Tentunya untuk menjaga supaya kualitas darah dan udara Mbak Fiona dan juga Anda pemirsa ini bisa terjaga dengan baik. Nah, teknologi yang tadi saya maksud adalah teknologi laser dengan low level laser terapi. Ini dipergunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Ya, kemudian low level laser terapinya akan menyinari area permukaan kulit di sana, di mana dia akan terus menembus area permukaan kulit dan kemudian mengarah ke pembuluh darah. Ya, di pergelangan tangan kiri ini ada dua pembuluh darah utama, pembuluh darah besar yang kemudian akan mengalir ke seluruh peredaran sistem di pembuluh darah kita. Ya, dengan bantuan low level laser terapi tersebut, maka akan meningkatkan kadar nitric oxide, ya, suatu zat yang memang ada pada dinding pembuluh darah kita, tapi dia akan berkurang jumlahnya dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya radikal bebas di sekitar kita. Nah, low level laser terapi ini akan meningkatkan kembali kadar nitric oxide dan akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, dan ini akan berdampak pada aliran darah akan menjadi lebih lancar. Ini penting sekali ya. Dengan begitu maka harapannya tadi tekanan darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah masalah kualitas darahnya pemirsa. Ya, jadi kualitas darah yang kental ya karena kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat yang tinggi, ini juga akan membuat darah itu menjadi sulit untuk bergerak dan kemudian terjadi gumpalan yang kita kenal dengan trombus. Dan ini juga harus diuraikan bisa diuraikan dengan bantuan teknologi laser. Ya, dengan laser terapinya dia akan menguraikan darah-darah yang kental tadi dan dicegah untuk tidak bergumpal kembali. Dan ini akan mengalir dengan lancar ke seluruh sistem tubuh kita dan kemudian akan membuat sel-sel ini bisa bermetabolisme dengan baik. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda punya masalah dengan tensi, punya masalah dengan gula darah ya seperti apa yang dialami Mbak Fiona, ayo terapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini dia perpaduan nih, Mbak Fiona dan pemirsa. Dia perpaduan antara ilmu kedokteran barat dan ilmu kedokteran timur. Kalau baratnya kita tentang lasernya, kalau yang timurnya tentang titik akupuntur. Nah, digunakannya di pergelangan tangan kiri, itu ada maksud. Karena kita ada tujuan dari titik-titik akupuntur. Dapat pemirsa lihat di sini ada beberapa titik akupuntur yang akan menjadi target laser. Yang pertama adalah PC. PC ini perikardium untuk kesehatan sekeliling jantung. Kemudian ada HT. HT itu heart untuk kesehatan jantung. Dan ada LU. LU itu lung untuk kesehatan paru-paru. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki, kesehatan jantung, kemudian kesehatan paru dan sekitar jantung ikut diperbaiki. Pemirsa, kalau Anda menginginkan dokter laser atau AccuLaser, maka Anda harus take action. Begitu Anda sudah memiliki barangnya, pakainya harus rutin 2 kali sehari. 15 hingga 60 menit per sekali pemakaian. Barulah alat tersebut akan membantu tubuh Anda untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Cara mendapatkannya? Bagus Anda bertanya. Silahkan lihat baik-baik nomor yang muncul di layar televisi Anda. Fotokan, catat dengan benar, dan nanti Anda harus menghubungi nomor yang persis seperti yang tertera di layar. Itulah nomor call center. Cara kedua, Anda bisa kunjungi situs resmi. Yang ketiga, di official marketplace. Atau cara yang keempat, Anda datangi langsung showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Kami perlu ingatkan pemirsa bahwa Gogo Mall tidak melakukan upaya penawaran seperti membuka konter-konter di pusat perbelanjaan atau melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Selain itu juga Gogo Mall tidak membuka cabang di kota manapun selain daripada yang ada di Alam Sutra. Jadi tolong pemirsa juga mesti kritis, apalagi Anda ingin mendapatkan yang terbaik.
yang asli, real. Dapatkan juga bonus kebaikan lainnya. Contoh, Anda bisa manfaatkan layanan konsultasi gizi, konsultasi kesehatan, webinar yang dibawakan oleh para praktisi kesehatan profesional, dan kesempatan Anda untuk bergabung di komunitas Go Healthy. Garansi spare part sampai 1 tahun, biaya servis gratis, dan Anda akan dibantu langsung oleh tim call center serta teknisi berpengalaman. Semuanya hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, termasuk AccuLaser ya pemirsa, yang hanya ada di GoGo Mall. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Mari kita cek sekali lagi apa yang bikin Mbak Fiona kena hipertensi. Selama kehamilan itu saya suka banget makan gorengan yang berlemak, yang bersantan gitu. Jadi ya mungkin dari situ juga. Suka banget tuh maksudnya setiap hari Mbak makan itu? Hampir setiap hari. Harus ada gorengan, Iya. harus ada yang berlemak begitu. Pengennya kan kayak namanya ibu hamil kan ngidam. Ngidamnya tuh pengen yang asin, Loh, tapi pengen kan yang udah nggak manis hamil lagi gitu. Mbak. Ya mungkin karena jadi habit, jadinya kayak pengennya kalau ada yang lewat sedikit gitu kan, Bawa tukang ya. iya. Tidurnya gimana Mbak? Maksud saya banyak orang yang mengalami hipertensi itu juga punya masalah di kualitas tidur. Iya, tidurnya masih suka kadang begadang. Tidurnya jam berapa? Kalau dulu sebelum hamil ya, jam 1, jam 2, bangun tuh kadang bisa jam 8, jam 10 pagi gitu. Nah, upaya apa yang Mbak udah lakuin dalam rangka mengatasi masalah ini nih? Belum ada sih. Apakah ini masalah Anda juga pemirsa? Jangan-jangan ini masalah kita semua. Tetap semangat untuk mengubah pola hidup itu dimulai dari pola pikir. Sekarang tips kesehatan lagi. Ini penting loh buat Mbak. Tahukah Anda tips mencegah hipertensi pada kehamilan? Ya, terima kasih Bang Coki. Jadi pemirsa, kalau Anda sekarang dalam rencana atau program untuk hamil, ya apakah hamil anak pertama, hamil anak kedua, secara teori memang hipertensi pada kehamilan ini tidak bisa dihindari. Artinya semua wanita hamil punya risiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah atau hipertensi pada kehamilan di atas 20 minggu. Ya, tapi dari hipertensi itu, dari tensi normal kemudian jadi hipertensi dalam dunia kehamilan atau dalam saat hamil kita sebut sebagai preeklamsi. Dan preeklamsi itu ada preeklamsi ringan, preeklamsi berat, kemudian ada eklamsi atau kejang. Nah, yang bisa dicegah adalah dari preeklamsi ringan menjadi preeklamsi berat atau menjadi kejang. Nah, jadi yang diupayakan adalah kalau kemudian pada saat hamil Anda harus melakukan pemeriksaan tensi secara berkala. Jadi pada saat ANC atau pemeriksaan antenatal care itu selain diukur dilihat kondisi bayinya juga harus diukur tekanan darahnya, kenaikan berat badannya. Ya ini perlu diperhatikan betul karena kalau ada kenaikan tekanan darah atau kenaikan berat badan yang berlebih, kita harus curiga ini mengarah ke suatu proses hipertensi. Ya, dan kemudian berikutnya adalah jaga pola makan Anda. Jadi tetap ya yang asin-asin, yang manis-manis, kemudian yang lemak-lemak tinggi ini harus dijaga jangan berlebihan. Kemudian seratnya juga harus tercukupi. Kemudian boleh atau Anda harus melakukan aktivitas ringan pada saat hamil ya supaya berat badan Anda bisa terjaga dengan baik. Dan yang penting juga tidurnya. Jadi tidur Anda juga harus dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang cukup. Jadi 6-8 jam, kemudian tidur yang berkualitas. Ini diharapkan tekanan darah Anda saat hamil bisa terkendali dengan baik. Dan kemudian juga Anda harus selalu konsultasi dengan dokter. Ya, untuk memastikan bahwa saat hamil atau selama masa kehamilan, itu 40 minggu kurang lebih masa kehamilan, jadi jangka waktu yang tidak sebentar. Ya, dan ini memang harus dilakukan, jadi pemeriksaan kehamilan secara berkualitas dan dengan kuantitas yang baik. Ya, jadi sekali lagi Anda yang dalam program hamil, Anda harus perhatikan betul pola hidup Anda pada saat sebelum hamil, saat hamil, dan bahkan pada saat setelah hamil, terutama untuk menjaga agar tekanan darah Anda bisa tetap terkendali dengan baik. Terima kasih penjelasannya, Mas Boy. Ada pertanyaan nggak seputar teknologi laser yang saya juga lagi pakai nih sekarang? Kalau misalnya kita pakai rutin si laser ini, kira-kira untuk penggunaan obatnya itu masih tetap harus rutin atau enggak? Pertanyaan bagus. Ya. Jadi begini Mbak Fiona, penggunaan teknologi laser ini
digunakan rutin 2 kali sehari. Nah, ini ada maksudnya. Kenapa digunakan 2 kali? Karena dia sesuai jam biologis kita. Jam biologis ini namanya irama sirkadian, di mana irama sirkadian ini mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika laser ini digunakan pada malam hari, akan menstimulasi tubuh untuk memproduksi satu hormon yang disebut melatonin. Melatonin ini ketika jumlahnya banyak di dalam tubuh, maka kualitas tidur akan lebih baik. Kemudian setelah kualitas tidurnya baik, bangun tidur menjadi lebih bugar, tekanan darah akan lebih terkendali. Ketika laser itu digunakan pada pagi atau siang hari, akan menstimulasi produksi serotonin. Serotonin ini adalah hormon waspada. Jadi akan meningkatkan mood kita dan meningkatkan energi. Kemudian pemirsa, ketika kadar gula darah kita tinggi, maka akan lebih cenderung ngantuk dan lemes. Nah, teknologi laser ini akan membantu dalam mengendalikan gula darah. Nah, gula darah yang meningkat di dalam pembuluh darah, apa yang dikerjakan? Jadi ketika laser itu digunakan, akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Mitokondria ini merupakan dapur energinya tubuh. Bahan bakunya adalah kolesterol dan gula darah. Jadi ketika mitokondria itu ditingkatkan kerjanya oleh laser, maka gula darah dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Jadi ketika orang-orang dengan diabetes yang sering ngantuk, setelah menggunakan teknologi laser jadi lebih bersemangat dan tidak ngantuk karena energinya mulai banyak. Ini juga sebenarnya jaminan kebugaran kita ya, Mas? Ya. Kemudian teknologi laser juga akan memperbaiki aliran darah. Sehingga ketika aliran darah lancar, kemudian ketika kita minum obat, obatnya akan lebih sampai ke target organnya. Gitu. Jadi teknologi laser ini adalah support dari obat-obat dokter yang diberikan. Jadi obat dokter jangan lepas, nanti ketika tekanan darah, gula darah, kolesterol sudah terkendali, baru akan dievaluasi oleh dokter apakah dosis obatnya akan diturunkan atau tidak. Pemirsa, saya rasa nggak ada alasan bagi Anda untuk menunda-nunda. Memang harus segera take action. Tapi katakanlah Anda membutuhkan satu keyakinan lagi sebelum Anda mengambil langkah take action tersebut. Simaklah cerita dari masyarakat Indonesia yang punya masalah mirip dengan Mbak Fiona, tapi bedanya orang ini sudah menggunakan teknologi laser. Lalu kita lihat bagaimana perkembangan kesehatannya. Simak. Saya menderita hipertensi, diabetes, dan juga beberapa penyumbatan pola makan ini. Saya sering makan makanan bersantan, minuman kemasan yang serba instan. Jam tidur saya berantakan daily setiap harinya. Ya, dari kualitas darah yang buruk ini muncullah penyakit-penyakit degeneratif pada tubuh saya nih. Untuk hasil medis setelah penggunaan teknologi laser ini sangat jauh banget perbedaannya. Gula darah saya yang punya nilai HbA1c-nya 13,5, sekarang ini cuma 6,5. Terus kemudian tensi darah saya yang awalnya biasanya 160/100, sekarang ini saya topnya di 120/80. Kemudian untuk nilai kolesterol yang biasanya di angka 240, sekarang ini paling tinggi kolesterol saya di angka 170. Di bawah 200, di bawah nilai normal semua. Terima kasih teknologi laser. Menurut Mbak butuh nggak dukungan teknologi laser? Butuh banget sih. Setelah mendengar penjelasan tadi loh. Iya. Ya kan? Darah pembuluh darahnya ini udah pasti tidak baik-baik aja saat ini. Ya. Siap mengupayakan teknologi laser, Mbak? Siap. Bilang sama suami ya? Iya. Ya. Supaya anaknya bisa tumbuh melihat ibunya dalam keadaan sehat juga. Iya. Mas Boy terima kasih, Mas Yus juga untuk episode kita kali ini. Dan Mbak Fiona yang sudah hadir. Salam untuk keluarga ya. Iya. Sehat selalu. Produk AccuLaser yang saya pakai ini, Mbak Fiona dan pemirsa, adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia.
Kami ingin memastikan Anda menerima layanan terbaik, teraman, maksimal. Ini untuk kebaikan Anda. Maka jangkaulah kami lewat call center. Nomor yang muncul di layar televisi Anda adalah nomor resmi dan tolong jangan sampai keliru menekan nomornya di ponsel Anda untuk menghubungi kami. Dan jangkau juga kami di website resmi atau official marketplace atau Anda mau datang langsung ke showroom resmi yang ada di Alam Sutera. Perlu dicatat, diingatkan berkali-kali bahwa Gogomall tidak membuka cabang di kota manapun di Indonesia ini, hanya ada di Alam Sutera, dan bahwa Gogomall tidak melakukan cara-cara penawaran dengan membuka konter yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, apalagi mendatangi konsumen secara langsung. Pemirsa, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomall. Take action segera, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.